Saudara diberkati? Saudara, Tuhan Yesus sangat mengasihi saudara. Tuhan Yesus mengingatkan saya barusan waktu Brother Budi sharing. Betapa, betul saudara, ini pergumulannya semua anak-anak Tuhan. Bukan hanya saudara, kami yang di mimbar pun mengalami pergumulan yang sama. When rubber meets the road, istilahnya ya, begitu kita menghadapi pencobaan itu, kenyataan itu saudara, kita benar-benar siapa kita, apa yang kita percaya, itu keluar aslinya saudara. Pada saat kita dimasuki, dicekoki oleh pikiran bahwa Tuhan adalah Tuhan yang menuntut, Tuhan yang demand kekudusan dari kita misalnya ya. Dan kalau demandnya itu prasyarat itu tidak dipenuhi oleh kita, maka sebaliknya yang dapat. Kecelakaan, kemiskinan, penyakit, kutukan dan sebagainya yang akan kita terima. Tapi puji nama Tuhan, saya percaya setiap minggu, sedikit demi sedikit diingatkan bahwa Tuhan kita sudah melakukan semuanya buat kita. Yesus, Roma 5 ayat 8 bilang, dan Tuhan mengasihi kita, bahkan di saat waktu kita masih berdosa. Mungkin kita sering bertanya, Tuhan, kalau benar-benar Engkau mengasihi saya, mengapa ini terjadi sama saya? Saya anakmu, seperti yang Brother Budi bilang. Saya percaya banyak sekali dari kita mengalami pergumulan seperti itu. Tuhan, saya pelayanan, saya setiap pagi bangun pagi, berdoa, membaca Alkitab, memuji Tuhan, berbahasa roh dan sebagainya. Saudara bisa sebutkan semua list yang saudara lakukan, yang saudara dan manusia akan bilang itu perbuatan baik. Dan saudara akan komplain sama Tuhan. Kenapa resultnya seperti ini Tuhan? Saudara akan bertanya. Tapi Tuhan menyatakan apa? Tuhan Yesus mengasihi kita waktu kita bahkan masih berdosa. Dan selama beberapa minggu ini, Pastor Yudi, Pastor Fedi minggu lalu juga mengingatkan kita. Bahwa Tuhan sedang mengajak kita GBC khususnya. Untuk lebih fokus kepada 4 pilar. Yaitu apa? Persekutuan, memecah roti, berdoa, dan pengajaran. Ya. Oke. Tuhan mengasihi kita waktu kita masih berdosa. Saudara, dalam 4 pilar itu saudara, persekutuan saudara, buat teman-teman di sini yang belum punya hangout. Apa itu hangout? Hangout itu adalah komsel, ya, kelompok sel. Silakan join di tengah minggu di daerah kalian terdekat supaya kita bisa saling menguatkan, saling dikuatkan. Dan karena kita percaya saudara, setiap hari kita perlu diingatkan siapa kita dalam Tuhan. Saya sama istri, Yet sebagai pasangan saudara, sebagai pemimpin di tempat ini, kami juga memiliki challenge, ya. Dan kalau kalian pasangan-pasangan di tempat ini yang memiliki challenge, kalian gak sendirian. Bahkan kami pun mengalami, ya. Kalau kesehatan bagaimana? Kami juga ngalamin. Anak saya sekarang lagi sakit, makanya lagi gak datang ke gereja, ya. Dalam hal apa lagi? Keluarga ada masalah gak? Ada aja saudara. Dan kabar baiknya di hangout itu kita bisa sharing. Oh ternyata pastor juga ngalamin bro, sis. Jadi ada kekuatan. Ya saudara, bukankah ada pepatah di Indonesia, senang melihat orang susah? Betul ya? Dan susah melihat orang senang. Betul saudara, kalau saudara sedang susah, katakanlah saudara sakit gigi. Sakit gigi ini udah mengganggu banget. Tapi waktu saudara melihat ada orang yang sakitnya lebih parah dari saudara, saudara terasa ada kelegaan. Wah gak seberapa. Ya saudara, ya itu sangat manusia banget. Dan Yesus memberikan contoh saudara, bahwa Yesus itu orang yang suka hangout, ya. Yesus itu kemana-mana ngumpul makan, betul ya saudara? Berkali-kali kita lihat di mana dia ngumpul, dia selalu ngobrol, kita makan. By the way, kita kalau hangout biasanya memang makan-makan, ya. Kita sharing, ada yang bawa, ada yang potluck gitu ya. Kita ngobrol, kita enjoy lah. Dan jika di tempat kalian, daerah kalian belum ada hangout dan kalian rindu ada hangout, ngomong aja sama kami, kita buka, kita rintis. Orang-orang yang di sekitar situ bisa ngumpul. Gak perlu banyak-banyak saudara. Berempat, berenam itu udah cukup seru. Bahkan kalau terlalu banyak itu udah gak seru. Udah mesti pecah saudara. Ya. Tuhan kita itu Tuhan yang suka hangout. Dia yang suka ngajak ngobrol, makan. Bahkan di hari kebangkitan dia. Waktu dia sudah bangkit.
Yesus menyamperin murid-muridnya. Hei anak-anak, apakah engkau ada ikan? Nggak dapat ikan. Saudara tahu ceritanya ya. Yesus senang hangout. Dan Yesus itu punya satu keunikan lagi. Kalau kita sebagai manusia, leaders, pastors, ketua komsel, kita ini limited. Kalau kita lagi senang, lagi happy, bisnis tembus, anak baru lulus, ada hal-hal baik dalam hidup kita, kita mungkin punya semangat. Baterai kita kayak energizer, full. Ya. Dan kita bisa membagikan sukacita kita itu kepada orang-orang yang membutuhkan. Kamu kenapa? Lagi ada masalah gini-gini. Wah, saya berdoa buat kamu. Kita bisa melayani, tapi waktu kitanya lagi drain, kita baterainya udah kedip-kedip, empty. Waktu ada orang punya masalah datang sama kita, seperti saya bilang tadi, waktu kita sakit gigi, ya, kita punya penyakit, kita nggak mikirin orang lain. Jangan minta doa sama saya juga perlu didoakan, gitu. Saat itu, saudara. Tapi Tuhan Yesus tidak, saudara. Saudara ingat cerita Pastor Yudi beberapa minggu lalu, waktu dia sedang menuju ke Galilea dari Yerusalem, dia melewati Samaria, dia duduk di sumurnya Yakub di kota Sikem, dia lelah dan lapar, dia nyuruh murid-muridnya pergi. Saya percaya ini juga modusnya beliau, ya, modusnya Tuhan Yesus, supaya dia bertemu dengan seorang wanita Samaria yang lagi kuper, ya, malu sama tetangganya, dan dia perlu dilayani oleh Tuhan Yesus secara private. Dan waktu Tuhan Yesus yang secara manusia kecapean, lelah, haus, waktu dia melayani wanita ini, Yesus disegarkan. Ya saudara, karena begitu selesai, wanita ini lari ke kotanya dengan gak malu-malu lagi, tinggalin embernya, dan dia jadi evangelis dadakan. Wah, saya menemukan seseorang, mungkinkah dia Mesias itu? Ya, murid-muridnya datang udah bawa McD, Burger King dan segala ya. Guru makan. Guru kelihatannya udah seger banget, udah kayak habis makan. Ya, saudara, itulah Tuhan kita. Dan setiap hari waktu kita diingatkan tentang siapa Yesus, tentang apa yang dia lakukan buat kita disegarkan, saudara. Dan salah satu kesukaan saya, dan saya percaya kesukaan kita semua, karena kita rohnya sama, saudara, adalah menemukan Yesus di banyak cerita di Perjanjian Lama. Dan hari ini saya mengajak saudara untuk kita ke Keluaran 28. Kita akan melihat tentang aturan, tentang satu sosok di Perjanjian Lama yang mungkin banyak orang Kristen di luar sana nggak paham tentang apa gunanya jabatan ini. Di Perjanjian Lama, Tuhan waktu memberikan Musa hukum-hukumnya di atas gunung selama 40 hari. Saya percaya Tuhan itu ngomongin 10 hukum itu nggak makan waktu banyak. Ya saudara, karena Tuhan sendiri yang menulis hukum-hukumnya di atas batu. Dan dia cerita tentang jangan, dan jangan. Ya, di kita ada lagunya ya. Jangan. Oke. By the way, ya, kerinduan Tuhan bukan memberikan hukum. Saudara mungkin nggak sadari, tapi di Perjanjian Lama itu rata-rata semua yang dari Tuhan perintahnya jangan. Ya saudara, jangan ada padamu ilah lain. Jangan membunuh, jangan mencuri, jangan. Ya, tapi tidak ada perintah untuk berdoa. Benar saudara? Berdoalah kepada Tuhan setiap hari. Jam sekian. Harus menghadap ke Yerusalem, ke Bait Allah. Gak ada saudara. Saudara tidak menemukan itu. Tetapi di Perjanjian Baru kita bisa melihat Tuhan Yesus, para rasul, banyak mengajarkan kita untuk berdoa. Kenapa saudara? Karena ini adalah salah satu pilar yang gereja Tuhan perlukan, saudara. Karena berdoa itu adalah menunjukkan bahwa saudara itu bergantung kepada Tuhan. Kalau saudara sanggup, saudara biasanya nggak berdoa. Betul saudara? Kalau saudara bangun pagi nih, kamar mandi, selesai semua pakai baju, terus mau berangkat kerja. Kita lakukan yang rutin-rutin ya. Kerja, pakai baju, berangkat naik mobil. Saya percaya lebih dari setengah di tempat ini tidak berdoa. Tuhan, tolong saya sampaikan ke kantor dengan selamat.
Amin. Gak berdoa kan? Kenapa? Karena saya tahu saya skillnya itu kayak Michael Schumacher. Saya nyetir motornya Valentino Rossi memang jago di sirkuit. Tapi dari jalanan dari rumah saya ke kantor, belum tentu menang sama saya. Ya, saudara, paham maksud saya? Kalau kita ada tes, ujian yang buat yang sekolah, kita belajar. Saya juga jujurnya dulu waktu sekolah, saya jarang berdoa kalau mau ujian. Karena saya percaya, cukup percaya diri, karena saya belajar baik, pasti nilai saya bagus. Waktu saya lupa belajar, nah saya butuh Tuhan, saya berdoa. Tapi nggak puasa, nggak keburu ya. Saudara paham ya? Jadi dengan berdoa itu menunjukkan bahwa kita tuh nggak sanggup dan percaya minta tolong Tuhan bahwa Dia sanggup. Saudara, itu ada betulnya. Dan Pastor Fedri ngingetin minggu lalu bahwa berdoa yang powerful, yang earnest prayer itu bukan ditentukan dari posisinya, bagaimana caranya dan berapa kali dilakukan. Tetapi dia tahu apa yang dia katakan itu sesuai dengan inline dengan firman Tuhan. Ya, yang seperti Elia minggu lalu ceritanya. Oke, tentang posisi di perjanjian lama. Jadi waktu Nabi Musa mendapatkan hukum-hukum, salah satu dari perintah yang Tuhan bagikan kepada Musa adalah tentang jabatan seorang imam. Mungkin banyak dari kita nggak paham apa sih ini imam besar, penting nggak penting. Tapi kedengarannya jabatannya cukup penting. Penting saudara. Di perjanjian lama, Tuhan waktu mau bicara kepada umatnya, Tuhan nggak ngomong langsung biasanya. Dia memakai seorang perantara, seorang corong yang namanya nabi. Tuhan ngomong ke nabi, nabi ngomong ke rakyat. Oi, bangsa Israel yang degil. Tuhan bilang begini. Biasanya omongan dari nabi teguran. Biasanya. Tetapi ada satu sosok yang kebalikan dari nabi, saudara. Dan puji Tuhannya, Tuhan Yesus kita itu dikenal, disebut dengan jabatan ini di perjanjian baru. Yesus adalah imam besar agung kita. Apa fungsinya imam besar, saudara? Imam besar itu adalah orang yang menjembatani manusia berdosa, bangsa, umat yang berdosa dengan Tuhan yang kudus. Manusia yang rusak tidak bisa menghadap ke Tuhan yang kudus. Karena semua tahu bahwa manusia berdosa kalau ketemu makhluk divine, makhluk ilahi, mati. Betul saudara? Dan imam besar adalah jabatan yang menghubungkan keduanya. Imam besar itu yang menerima persembahan dari manusia yang berdosa dan diberikan kepada Tuhan. Ya saudara, kita lihat. Nah, kita baca apa yang diperintahkan Musa kepada Harun dan anak-anaknya. By the way, siapa yang jadi imam besar pertama kali, saudara? Harun. Ya, Harun itu siapanya Musa? Kokonya. Somehow, saudara, saya mendapatkan dalam susunan imam dan nabi, Tuhan membuat imam besar itu posisinya lebih tinggi bahkan daripada nabi. Karena imam besar itu adalah abangnya nabi. Saudara dapat di sini? Musa adalah adiknya Harun. Harun jadi imam besar, Musa jadi nabi. Ya. Jadi saya mendapatkan bahwa posisi nabi gede nggak? Gede nabi. Ya. Tapi imam besar lebih tinggi lagi derajatnya. Kalau buat saya ya. Kita lihat apa yang diperintahkan Tuhan mengenai kostumnya yang harus digunakan oleh imam besar. Kita buka dari Keluaran 28. By the way, ini satu pasal bicara tentang bagaimana imam besar harus pakai baju. Ya saudara, tapi saya potong ayat-ayat yang saya mau tampilkan. Kita baca ayatnya dulu baru nanti kita lihat gambarnya ya. Ya oke. Inilah pakaian yang harus dibuat mereka. Tutup dada, baju efod, gamis, kemeja yang ada raginya, maksudnya yang ada kerahnya ya. Serban dan ikat pinggang. Demikianlah mereka harus membuat pakaian kudus bagi Harun abangmu dan bagi anak-anaknya supaya ia memegang jabatan imam bagiku. Untuk itu haruslah mereka mengambil emas, kain ungu tua dan kain ungu muda,
kain kirmizi, warna merah darah saudara, dan lenan halus. Baju efod itu harus dibuat mereka dari emas, kain ungu tua, kain ungu muda, kain kirmizi, dan lenan halus yang dipintal benangnya, buatan seorang ahli. Haruslah ada pada baju efod itu 2 tutup bahu yang disambung kepadanya, pada kedua ujungnya harus baju efod itu disambung. Sabuk pengikat yang ada pada baju efod itu haruslah sama buatannya dan seirama dengan baju efod itu, yakni dari emas, kain ungu tua, kain ungu muda, kain kirmizi, dan lenan halus yang dipintal benangnya. Haruslah kau ambil 2 permata krisopas, batu oniks hitam warnanya, dan mengukirkan nama anak Israel pada permata itu. Lanjut. 6 dari nama mereka itu pada permata yang pertama, dan 6 nama lagi pada permata yang kedua menurut urutan kelahirannya. Yakub punya 12 anak, urutannya ditulis. Seperti buatan seorang pengasah permata diukirkan seperti meterai, demikianlah harus kau ukirkan pada kedua permata itu nama para anak Israel. Dililit dengan ikat emas harus kau buat permata itu. Lanjut. Kemudian haruslah kau taruh kedua permata itu pada kedua tutup baju efod sebagai permata peringatan untuk mengingat orang Israel. Maka kehadapan Tuhan haruslah Harun membawa nama mereka di atas kedua tutup bahunya menjadi tanda peringatan. Haruslah kau buat ikat emas dan 2 untai dari emas murni sebagai utah, haruslah kau buat itu. Dan buatannya seperti tali berjalin, dan haruslah kau pasang untai berjalin itu pada ikat itu. Lanjut. Haruslah engkau membuat tutup dada pernyataan keputusan, buatan seorang ahli. Buatannya sama dengan baju efod, demikianlah harus engkau membuatnya, yakni dari emas, kain ungu tua, kain ungu muda, kain kirmizi, dan lenan halus, yang dipintal benangnya haruslah engkau membuatnya. Haruslah itu 4 persegi, lipat 2, sejengkal panjangnya dan sejengkal lebarnya. Ini yang tadi dibilang baju efodnya ya Pak, tanda peringatan yang ada 12 batu, sejengkal tingginya, sejengkal lebarnya, diikat pakai tali emas, pakai ring emas, talinya ke bahunya, ke pinggangnya lagi. Lanjut ayatnya. Sesuai dengan nama anak para Israel, permata itu haruslah 12 banyaknya, yang tadi di dada ya. Dan pada tiap-tiap permata haruslah ada diukirkan seperti meterai nama salah satu suku dari yang 12 itu. Demikianlah di atas jantungnya harus dibawa Harun nama para anak Israel pada tutup dada pernyataan keputusan. Apabila ia masuk ke dalam tempat kudus, supaya menjadi tanda peringatan yang tetap di hadapan Tuhan. Dan di dalam tutup dada pernyataan keputusan itu haruslah kau taruh Urim dan Tumim. Haruslah itu di atas jantung Harun apabila ia masuk menghadap Tuhan. Dan Harun harus tetap membawa keputusan bagi orang Israel di atas jantungnya di hadapan Tuhan. Nanti saya ceritain pelan-pelan ya saudara. Saudara pernah nggak bacain pasal ini? Buat saudara yang pernah baca Alkitab 1 tahun, saya percaya ini kelewatan. Baca, aduh emang saya tukang jahit, nggak penting banget. Perincian. Saudara, ini serunya kalau kita baca firman Tuhan dan kita dikasih tahu bahwa dari semua yang diomongin gini, ada Yesus loh di dalamnya. Kita kayak nyari, saudara pernah lihat lukisan yang gambarnya orang di taman banyak, ada ribuan. Namanya Where is Wally? Kalian cari karakternya namanya Wally, baju garis-garis. Kalian cari ada di mana? Kita teliti sampai ketemu, kita puas banget. Ini mirip kayak gitu saudara. Oke, kita ulang pelan-pelan dari depan. Ya. Inilah pakaian harus dibuat oleh mereka. By the way saudara, kita percaya semua yang difirmankan Tuhan gak sia-sia. Betul saudara? Dia nggak sembarangan nyebutin, bikin baju warnanya biru, merah, ungu tua, ungu muda, putih. Kenapa? Ya stoknya kalian punyanya itu, misalnya. Enggak, karena kita percaya ini gambaran dari Injil. Dan saudara akan melihat semua warna ini ada di dalam bait Allah. Di tirainya, di baju-baju imamnya, ya saudara. Dan by the way nanti Pastor Yudi belum selesai sambungin khotbah tentang 4 Injil itu. Saudara sudah tahu Injil Matius, Yesus sebagai raja, lambangnya singa, dan ada warnanya saudara. Warnanya warna royalty, ungu, ya. Yesus sebagai manusia, lambangnya manusia,
di Lukas, ya saudara, warnanya apa? Putih misalnya gitu, saudara. Ya semua ada apa namanya, jalinannya saudara. Ya, oke kita baca. Pakaian harus dibuat, yaitu tutup dada. Ini tutup dada saudara. Ya, yang ada batunya itu. Lalu baju efod itu yang birunya. Oh sorry, itu gamisnya. Ya, baju efod itu keseluruhannya, yang depannya tadi. Kemeja yang ada raginya. Jadi yang putih, ya saudara, ada leherannya. Terus serban itu ikat kepala dan ikat pinggang dan diperinci satu persatu. Ya saudara. Bahannya apa semuanya? Dari emas, kain ungu tua, kain ungu muda, kirmizi dan lenan halus. Saudara tahu kemah sucinya Musa yang portable itu yang selalu dibawa-bawa oleh bangsa Israel. By the way, bangsa Israel itu tidak selama 40 tahun jalan terus di padang pasir. Saya ulangi ya saudara. Bangsa Israel keluar dari Mesir, muter-muter di padang gurun selama 40 tahun. Betul ya? Dalam bayangan saya dulu kecil, bangsa Israel itu setiap hari jalan terus. Capek banget deh. Ya. Tapi nggak gitu saudara. Tuhan itu nuntun mereka berhenti di sini, camping. Waktu mereka camping, tiup sangkakala tenet, awannya nggak jalan lagi, berhenti, mereka bongkar, bikin pasar Tasik, tebaran ya, buka kemah, kita bercamping di sini. Tapi mereka nggak tahu berapa lama, mungkin seminggu, mungkin sebulan, mungkin 2 tahun tinggal di situ, ya saudara. Dan mereka stay di situ, begitu tiang awannya berjalan lagi, mereka berkemas. Sangkakala dibunyikan, beberengkes. Ada yang nggak ngerti beberengkes? Bebenah. Kemahnya diturunin lagi, kayak orang jualan. Kayak jual pecel lele saudara. Turunin lagi semua tiang-tiangnya, gotong. Dan satu perabotan paling penting dari kemah suci apa saudara? Tabut perjanjian. Itu ditutup dengan kain warna ungu. Ya. Dan di perjanjian baru, waktu Yesus lagi mau disalib, bangsa Romawi mengolok-olok dia kan. Oh, hormat kepada Raja Yahudi gitu kan. Ya. Dan mereka memakaikan kain ungu kepada Yesus. Saudara baca, pakai jubah ungu. Buat mereka itu gak sengaja saudara. Tapi mereka tidak sadar, mereka itu sedang merepresentasikan bahwa Yesus adalah tabut perjanjian itu dan ditutup dengan kain ungu dan dibawa pergi. Ya saudara. Oke. Jadi mereka dibikin oleh kain warnanya ungu muda, ungu tua, putih, dan emas. Dijalin ya saudara, benangnya benang emas. Terus, haruslah pada baju efod itu ada 2 tutup bahu yang disambung kepadanya. Ini adalah tutup bahunya. Jadi taruh di sini, kayak pangkatnya polisi saudara jenderal ya. Tapi dibuat dari batu onyx, batu krisopas. Dan dari 2 batu itu diukir namanya. Diukir, bukan ditulis pakai sapidol. Bukan ditulis pakai pensil. Saudara. Kenapa saudara? Saya percaya kalau kita nulis sesuatu, tukang bangunan nih lagi bikin bangunan coret-coret pakai pensil ya. Kenapa? Pensil tulisannya bisa luntur, bisa hilang. Waktu diukir tidak akan hilang. Bukan hanya diukir, dilapis emas saudara nama itu. Saudara, waktu saudara terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saudara, nama saudara terukir. Saudara, nama saudara itu bukan ditulis pakai pensil atau pakai pen Jepang yang bisa dihapus. Saudara, saudara tidak akan hilang namanya selama-lamanya. Bukan karena saudara itu cakep, bukan saudara, tapi karena Yesus yang ngukir saudara. Dan permata ini saudara ditaruh di atas bahunya. 12 suku kiri dan 6 suku kiri, 6 suku kanan. Saudara. Dan ini mereka terus lakukan sampai bangsa Israel kehilangan bait Allahnya. Saudara. Saudara, ada kejadian juga lagi zamannya Elia. Saudara mungkin ingat cerita tentang Nabi Elia. Yang waktu dia ngajak nabi-nabi Baal untuk ngadu di Gunung Karmel. Saudara. Kalau saudara tahu, zamannya Nabi Elia itu Israel udah pecah 2. Israel utara itu, yang Yehuda dan
Benyamin, itu cuma 2 suku. Dan yang itu yang utara malah. Yang selatan malah. Yang utara itu ada 10 suku. 10 suku selain Yehuda dan Benyamin itu gabung di Israel Utara, ya. Yang ibu kotanya Samaria. Tapi Elia waktu melawan nabi-nabi Baal, dia mendirikan 12 batu. Melambangkan apa saudara? Kita bilang melambangkan 12 suku Israel. Di mata manusia, bangsa Israel itu udah pecah 2. Ya saudara, buat saudara yang pasangan ya, suami istri. Di mata Tuhan kalian tetap satu. Ya, tidak 2. Di mata bangsa Israel mereka sudah pecah 2. Kami nggak lagi utuh. Tapi di mata Tuhan mereka adalah satu kesatuan. Nggak bisa dipisahkan. Ya saudara. Kenapa diukir di atas bahunya saudara? Karena bahu adalah salah satu bagian tubuh manusia yang paling kuat. Dia yang menahan semua beban itu paling kuat nahannya di bahu. Ya saudara. Walaupun kita sering melihat wanita Bali kayaknya lebih kuat kepalanya. Ya. Menaruh barang di atas kepala kuat banget. Saya percaya bahu lebih kuat. Ya. Dan saya diingatkan tentang bahu ini. Saudara ingat tentang nubuatan Nabi Yesaya yang sering dikutip dalam perjanjian lama waktu Natal maksud saya. Dikutip waktu Natal. Seorang anak telah lahir bagi kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya. Betul saudara? Bahunya itu cuma 1 saudara. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya. Tetapi di perjanjian baru waktu Yesus cerita tentang perumpamaan tentang seekor domba yang hilang. Waktu Yesus menemukan domba itu nggak disemes, nggak disepak, nggak digebukin, diangkat di atas bahunya dan dia bersuka cita. Yesus mengingatkan kita bahwa waktu dia menemukan kita, domba yang hilang, domba yang error, domba yang sok tahu, sotoy, ngeselin lah domba itu, ya. Domba itu saudara dan saya, by the way, ya. Ngeselin Tuhan, ya. Tapi puji Tuhannya Tuhan gak kesel sama kita, ya. Waktu dia nemuin kita, saudara, kita hilang. Dan waktu dia nemuin kita, dia gendong di atas bahu dia, kedua bahu dia. Untuk memerintah dunia, Tuhan hanya perlu 1 bahu. Tapi untuk menyelamatkan saudara dan saya, dia pakai 2 bahunya. Ya. Diukir dan ditaruh di atas bahunya. Lanjut. 13, kau buat ikat emas dan 2 untai rantai emas murni. Ya, jadi diikat, semuanya diikat dengan sesuatu yang divine. Ya saudara, hal yang mengikat saudara dan kita semua dengan Tuhan Yesus adalah sesuatu yang ilahi. Ya saudara, bukan perbuatan baik kita, bukan pelayanan kita, bukan hubungan kita karena kita bos gede dengan karyawan, dengan siapa, enggak. Kasih Tuhan yang mengikat kita semua saudara. Ya, kita bisa di sini, kita bisa sharing, kita bisa ketawa-ketawa ya saudara. Ya, terlepas dari apapun pekerjaan kalian, posisi kalian, kita semua bisa ngumpul. Saya percaya ini semua karena kasih karunia Tuhan Yesus. Ya. Terus mereka disuruh bikin kain bentuknya persegi panjang, nanti dilipat 2 jadinya persegi, jadinya bujur sangkar, ya. Dan di atas baju keputusan, dibilang baju keputusan ya, ditaruh 12 batu permata. Batunya by the way gede-gede saudara. Saudara coba kita flashback, kita berada di Israel saat itu. Saudara, kalau saya tanya, apa pekerjaan bangsa Israel selama ratusan tahun sebelum keluar dari Mesir? Budak. Kira-kira yang namanya budak itu kaya nggak, saudara? Nggak kaya. Lalu dari mana mereka punya batu ini, saudara? Mereka dapatkan batu yang mahal-mahal ini waktu di malam terakhir. Waktu anak domba Allah dikorbankan, waktu zamannya mereka memotong domba. Ya, domba 1 tahun ya saudara. Saat itu bangsa Israel dibuat Tuhan bermurah hati. Sehingga mereka minta apa yang dikasih. Kalau bahasa saya mungkin bangsa Mesir udah enek sama bangsa Israel. Gile udah 9 tulah, ini yang ke-10, mau nunggu berapa lagi nih Firaun gendeng ya, gak denger-denger ya.
Kasih semua, gini, pergi. Tush, pergi dengan kaya raya. Dalam satu malam setelah tulah ke-10 terjadi, bangsa Israel besok keluar kaya raya. Haleluya. Keluar sebagai miliuner, ya. Mereka punya emas banyak banget, saudara. Kenapa? Karena nanti saudara tahu perlengkapan kemah suci itu sangat-sangat mahal. Emasnya itu bertalenta-talenta, saudara. Ya, banyak banget. Jadi ibaratnya seakan-akan mereka keluar dari Mesir kayak habis ngebobol gudangnya Federal Reserve ya, yang masih segambreng-gambreng itu, saudara. Dibawa pergi semua. Dan saudara tahu dari mana batu permata ini diambil, saudara? Dari mana dapatnya? Apakah ada batu permata di jalanan? Nempel di pohon. Dikopet aja deh. Batu permata itu setahu saya dapatnya dari tambang yang sangat dalam. Kalau kita nanya gini mesti nanya Pastor Yudi karena dia tukang batu. Ya, batu itu kalau dipres dapat tekanan kenceng. Jadi batu yang bagus-bagus. Dan setiap 12 batu itu punya keunikan sendiri-sendiri. Dan ini menggambarkan saudara dan saya lagi. Batu permata itu ada di tempat yang gelap, saudara. Dalam. Tapi karena kasih karunia Tuhan dikeluarkan. Digosok sama dia, dipoles, jadinya bagus. Waktu saudara ketemu batu asli mungkin segede begini, apa ini mungkin jelek, kotor, saudara. Tapi setelah digosok, dipoles, begitu jadi bentuk yang bagus, saudara. Nilainya itu luar biasa. Dan itu adalah nilai saudara dan saya di mata Tuhan Yesus. Ya. Dan di setiap batu itu juga diukir, sekali lagi saudara, diukir nama-nama suku Israel. Kembali lagi ditegaskan saudara, kalau bahasanya Alkitab saudara, kalau ngomongin sampai 2 kali itu penting banget, konfirmasi. Ya saudara, nama saudara dan saya itu diukir di jantungnya Harun. By the way, saya udah ngomong tadi bahwa Yesus adalah imam besar kita. Jadi kalau saudara ngelihat begini, saudara bayangkan ini adalah Tuhan Yesus. Dan ini adalah bentuk visualisasi. Ya saudara, kitab Ibrani bilang yang ada di perjanjian lama adalah bayangan yang akan datang dan Yesus adalah substance-nya. Yesus adalah pemenuhannya. Jadi kalau saudara melihat gini, saudara bayangkan kenapa nama saudara ada di dadanya Yesus. Dalam hal ini Harun ya, betul ya. Di atas jantungnya, di atas hatinya saudara. Saudara dan saya itu ditempatkan di hatinya Yesus. Batu permata itu gak suruh taruh di pahanya. Gak taruh di telapak kakinya. Saudara ngerti ya, bahwa saudara tuh dipandang berharga dan Tuhan pengen taruhnya dekat hati dia. Ya, dekat di hatinya, tidak pernah jauh dari hatinya, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Walaupun kadang-kadang kita sering berpikir, aduh Tuhan meninggalkan saya karena saya begini. Kembali lagi ke perjanjian lama. Di perjanjian lama itu menuntut full commitment, kemampuan kita, ability kita untuk menjaga semua perintah Tuhan. Tuhan Yesus datang ke dunia ini untuk kasih tahu, guys, tidak ada yang sanggup bro, tidak ada yang sanggup. Kamu pikir kamu nggak membunuh orang, tapi aku berkata kepada kamu, barang siapa yang membenci saudaranya, dia sudah membunuh. Ya saudara, kadang-kadang saudara masalah dalam hidup kita ini tergantung perspektif saja. Ya, perspektif. Kalau saya kasih contoh dan mungkin banyak dari kalian pernah dengar cerita ini, ada seorang anak perempuan yang merantau dari kotanya. Dia kuliah di luar kota. Terus mamanya nelpon, halo nak, gimana sekolah, kuliah? Mah, aku punya kabar buruk mah. Kenapa? Aku sekarang lagi deket sama seorang laki-laki. Badannya penuh tatoan. Buat yang saudara bertato, jangan tersinggung. Ya, ini saya hanya melebay-lebaykan. Ya, saya udah pernah bilang, di tato itu boleh saudara selama tatonya bagus. Ya, jangan tato Hello Kitty tapi bentuknya kayak barong. Mengerikan. Ada yang kayak begitu ya. Saya pernah pesan kue kayak begitu. Pesennya Hello Kitty. Datangnya hello. Ya. Ya. Pas saya sedang deket sama seorang laki-laki. Badannya penuh tato. Kuping, hidung semua ditindik.
Rambutnya berdiri kayak ayam jago, warnanya merah, kuning, hijau. Ya. Terus dia pengobat pakai obat. Ya, dan saya kepaksa ngajak juga, anakku, aduh sekolah jauh-jauh dibiayain mama gitu kan. Aduh kenapa jadi hancur begini? Terus saya udah berapa bulan nggak datang bulan nih. Aduh, kira-kira jadi mamanya gimana? Pecah palanya betul saudara. Gila nih anak, udah hancur-hancuran di negara orang, di kota orang. Ma bercanda itu bohong semua. Sebenarnya saya nggak lulus matematika Aduh nggak apa-apa, matematika nggak apa-apa, nggak lulus. Tapi kalau dia awalnya bilang, saya nggak lulus matematika, gila kuliah mahal-mahal kan saya bayarin gitu. Tapi karena dia sudah kasih skenario yang hancur parah, dia ngelihat ulang, lah matematika nggak lulus, dunia tidak berakhir. Kalau yang kayak tadi itu baru kiamat. Saudara paham ya? Saudara punya masalah, gede nggak? Oh iya gede buat saudara. Cicilan belum kebayar nih, Pastor. Pastor sih enak ada rumah. Saya kalau nggak ada rumah. Tapi saudara, tergantung perspektif. Kembali lagi. Saya juga mungkin nggak bisa bantu saudara untuk bayar cicilan. Ya apapun masalah saudara, saya mungkin nggak bisa. Paling banter, paling jago, kami cuma bisa doain saudara. Ya, sorry untuk mengecewakan ya. Tapi ya itulah saudara. Kami nggak mengajarkan kalian untuk kalian bergantung kepada leaders, kepada pastors. Yes, kalian mau minta didoain, minta pendapat, bisa-bisa aja. Tapi kalian tidak bisa berharap terlalu banyak. Karena kami hanya nunjukin kepada dia tuh, imam besar kita. Bro, sis, saya nggak bisa sanggup ini. Yang bisa nolong kalian itu Tuhan Yesus. Dan kami kasih tahu, memang karena kami juga terbatas. Kami juga sebenarnya sama kayak kalian, memiliki kelemahan-kelemahan yang mungkin, kembali lagi, kalau di gereja lain mungkin yang di atas mimbar ini ada filternya. Nggak dikasih lihat, kalau dia ada jatuh, ada apa, dia nggak kasih lihat. Yang selalu dikasih tahu adalah, kami pastor baik-baik saja. Kami membaca firman setiap hari. Kalau kalian ingin memiliki level seperti kami, kalian harus bekerja sekian. Or else, sorry ya. Kita selalu mengajarkan kalian untuk melihat kepada Yesus. Ya, karena jawabannya bukan di pastors. Ya. Bukan di pastors, bukan di leaders. Jawabannya ada pada Tuhan Yesus. Hatinya, permata kita adalah sangat berharga di mata Tuhan. Dan dia tempatkan kita di dadanya. Ya saudara, lanjut. Ayat 30, di dalam tutup dada itu haruslah kau taruh urim dan tumim. Ur itu cahaya. Akhiran im dalam bahasa Ibrani itu berarti plural. Jamak. Kalau dalam bahasa Inggris, mobil, satu mobil, car. 2 mobil, 3 mobil, cars. Betul saudara? Dalam bahasa Ibrani semua benda dikasih im belakangnya jadi jamak. Ya, ur itu cahaya, kalau urim artinya lights, cahaya ya. Tumim itu artinya perfect. Kalau tumim jadinya perfections. Ya saudara. Sebenarnya kita nggak tahu seperti apa urim dan tumim, tapi bangsa Israel percaya kurang lebih kayak batu putih, hitam, undi. Jadi kecek hitam, kecek putih gitu. Kita nggak percaya begitu. Tapi ini kembali lagi, ini tafsiran saudara ya. Tafsiran. Kalau bangsa Yahudi percayanya, kalau setiap ada masalah raja datang kepada imam besar. Imam besar, musuh mau menyerang, apa yang harus kita lakukan? Siap serang balik atau kita diam aja? Serang balik. Kecek. Serang balik. Ya. Kalau keluarnya ini, no, stay. Nei, stay. Ya. Tapi kita percayanya beda lagi. Saudara tahu tadi yang diukir-ukir itu namanya? Ya, alfabet. By the way, dalam aksara Ibrani itu ada 22 huruf. Kalau kita punya 26 ya. Kalau bahasa Yahudi ada 22 huruf. Dari Alef sampai Taf. Angka 22 ini sangat sacred di bangsa Yahudi, saudara. Kalau saudara ketahui, kitab perjanjian lama kita ada 39 kitab, betul? Orang Yahudi cuma punya 22. Tapi kitabnya sama, saudara. Kenapa berbeda angkanya? Karena orang Yahudi ngumpulin jadi satu. Contohnya 1-2 Samuel itu dijadiin satu, ya. Kitab raja-raja nabi-nabi kecil ada 12 kan? Orang Kristen bilangnya ada 12. Dia cuma ada satu.
Ya. Terus kitab-kitab sejarah dikumpulin jadi satu. Singkat cerita, mereka cuma punya 22 kitab. Tapi isinya persis sama yang kita miliki sekarang, 39 kitab. Ya. Di setiap huruf alfabetnya mereka, Benjamin, Yehuda, ada huruf-hurufnya. Jadi saya lebih percaya punya visualisasi seperti gini. Apa yang harus saya lakukan Tuhan? Apakah kita akan mengejar bangsa ini? Apa yang harus saya lakukan? Ada perfection, ada shine, ada cahaya yang keluar. Kayak saudara kalau nonton film-film Star Wars, Star Trek, cing, gambar hologram gitu ya. Kejar. Misalnya gitu, ya. Ini bantu visualisasi saudara ya. Ya, kayak begitu. Dan itu ada ditaruh di dalam dadanya juga semua, saudara, ya, dalam hatinya. Oke. Ayat 33 tadi kita belum baca, ya. Pada ujung gamis itu haruslah kau buat buah delima dari kain ungu tua muda, diulang lagi warna kainnya ya. Berselang-seling dengan giring-giring emas. Saudara, saya baca Alkitab itu bahasanya banyak yang mumetin. Ya, giring-giring itu apa? Nggak tahu. Ternyata itu bel. Kerincing-kerincing itu namanya giring-giring. Kirmizi. Dosamu semerah kirmizi. Ternyata warnanya merah tua, merah darah. Ya, bahasa Inggrisnya apa? Velvet ya, Pastor. Ya kayak gitulah. Ya, scarlet. Jadi di kain depannya ada 9 buah delima dan lonceng. Di belakangnya juga ada 9 buah delima. Tujuannya apa saudara? Waktu dia jalan, bunyi kincring. Dan menurut ceritanya orang Yahudi, dan saudara mungkin pernah dengar, saudara kan saya percaya sama seperti bangsa Israel sering mengembara ke gereja-gereja kan. Dan saya percaya di gereja-gereja sana saudara pasti pernah mendengar cerita tentang ini. Imam besar itu 1 tahun sekali masuk ke dalam kemah suci dan dia diikat tali, dicangcang, diikat. Karena kalau dia nggak kudus, dia jalan kerincing, ditarik, oh masih ada dari luar ya. Begitu dia nggak kudus, begitu masuk ruang maha kudus, tewaslah dia dan dikerek keluar. Kenapa saudara? Karena yang hanya boleh masuk ruang maha kudus adalah imam besar. Ya saudara, by the way yang jadi imam itu siapa sih? Saudara mungkin dari tadi ngomong imam. Imam Tuhan sudah tentukan bangsanya Lewi. Mulai dari Musa, Harun. Semua imam adalah orang dari suku Lewi. Kalau saudara jadi orang Israel pada tahun Jebot dulu, saudara dari suku Yehuda, dari Benyamin, dari Ruben, dari Gad dan sebagainya, saudara mau jadi, saya mau present worship. Gak bisa, karena saudara bukan orang Lewi. Saudara paham ya? Saudara sangat bersyukur sekarang. Saudara suaranya yang bagus bisa jadi WL. Tapi tetap kalau suaranya sumbang jangan ngelamar saudara ya. Nggak bisa juga, mohon maaf ya. Tapi bisa jadi asyir lah ya. Bisa jadi asyir. Asyir terima segala ya. Ya, by the way kami juga merekrut ya saudara ya. Kami juga merekrut. Buat yang belum pelayanan di sini ya. Biarlah yang bertelinga mendengar ya. Ada asyir, ada multimedia, ada musik, guru sekolah minggu saudara. Wah, anak-anak kalian dipercayakan di sana. Nah, ada satu yang bocor. Dipercayakan di sini untuk dilayani dan mereka juga mendapatkan makanan yang sama dengan saudara dan saya. Saudara sangat diberkati, ya. Dan cerita tentang orang yang imam besar kembali lagi sorry. Hanya orang Lewi dan yang menjadi imam besar bukan orang sembarang Lewi. Hanya keturunan Harun. Hanya keturunan Harun yang boleh jadi imam besar. Jadi kalaupun kamu orang Lewi, kamu hidupnya holy, ganteng dan sebagainya, saudara nggak bisa jadi imam besar kalau bukan keturunannya Harun. Ya. By the way, imam besar itu juga ada syarat satu lagi saudara. Imam besar itu di bagian lain ditentukan. Dia nggak boleh badannya bongkok, hidungnya mengsong, ya kulitnya berkutil. Kenapa saudara? Ini untuk menunjukkan perfection. Karena ini adalah gambaran dari Yesus, saudara. Yesus adalah sempurna. Ya, saudara. Dia itu figur yang sempurna, yang tidak ada cacatnya. Karena semuanya itu balik-balik ke Tuhan Yesus. Tentang domba yang diserahkan. Orang berdosa datang ke imam yang orang Lewi biasa di bagian depan, periksa. Oh, berdosa ya? Misalnya, katakanlah Bro Hardi datang bawa domba. Datang ke kemah suci. Saya sebagai imam,
nggak nanya Bro Hardi, ente kemarin ngapain aja? Bikin pengakuan dulu, isi checklist. Saya sudah begini, begono, banyak banget ya. Dombanya mesti 2. Enggak, saya nggak nanya apa yang Hardi lakukan. Saya langsung lihat yang dia bawa, dombanya. Saya cek, wah kupingnya bagus, kulitnya mulus, nggak ada yang sobek, nggak kelihatan tulangnya ya. Yang kalau saudara lihat sekarang di jalan kan banyak yang tulang belulang kan, ya. Yang udah siap-siap jadi sop tulang, ya. Yang ini mesti bagus, bagus, sempurna, bisa diserahkan, ya. Kamu sembelih, darahnya dicurahkan. Karena domba itu adalah gambaran Yesus, saudara. Waktu kita datang sama Tuhan Yesus, Tuhan, waktu kita berdoa sama Tuhan, Tuhan, aku memuji-Mu, Tuhan, aku bersuka cita, aku berdoa, bla 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 bla. Tuhan tidak melihat kitanya lagi. Tapi dia melihat siapa yang kita bawa, yaitu Tuhan Yesus, domba Allah yang kekal itu. Dan apakah Hardi yang datang berdosa itu diterima, dipulihkan? Yes, bukan karena Hardinya, tapi karena persembahannya sempurna. Diterima, berkenan, dia pulang dengan rasa merdeka, saya siap diberkati Tuhan Yesus. Karena menurut perjanjian lama, kalau dia dibenarkan, dia layak, dia siap menerima berkat Tuhan. Ya saudara, dimerdekakan. Demikian juga waktu saudara dan saya menghadap Tuhan. Miliki mentalitas saudara adalah orang-orang yang sudah dibenarkan. Sudah dibenarkan, saudara. Jangan datang kepada Tuhan dengan doa perjanjian lama yang sering dikutip di gereja, di pengembaraan kalian dulu-dulu. Oh Tuhan, aku bagaikan ulat, aku tidak layak Tuhan menghadap Engkau, aku orang berdosa. Dosanya mesti panjang, biar dosa banget. No, saudara. Waktu saudara berdoa seperti gitu, bukan saudara humble, tapi pride. Saudara itu menghina pekerjaan Tuhan Yesus yang sudah sempurna. Waktu Yesus disalib, dia sebagai anak domba Allah, dia dipersembahkan. Dan dia bilang, saudara pernah lihat videonya kan ya? Ilustrasinya waktu Yesus disalib, apa yang dia terima, dosa, penghukuman, tuduhan, sakit penyakit, kutuk. Dia serap semua, dan dombanya masih hidup, saudara. Terus dia bilang, selesai, tetelesai, finish, kula, beres, sudah selesai. Tapi kalau kita datang sama Tuhan, Tuhan, saya adalah makhluk berdosa. Saya begini. Saudara ngungkit-ngungkit apa yang tidak sempurna dengan kalian. Saudara sedang menghina perbuatan Tuhan Yesus yang sudah selesai. Saudara mesti ngingatin, terima kasih Tuhan Yesus buat pekerjaanmu yang sempurna. Saya masih jatuh Tuhan, tolong saya Tuhan. Saya percaya saudara, waktu kita terus dibanjiri oleh kasih karunia Tuhan, dibanjiri oleh kebaikan Tuhan, dibanjiri oleh pesan-pesan yang mengingatkan siapa kita dalam Tuhan. Hidup kita tuh jadi otomatis benar. Mungkin gak smooth langsung dari bandit tiba-tiba jadi Robin Hood atau jadi dewa penyelamat. Bukan saudara. Mungkin perlu waktu pelan-pelan. Tapi kita tahu tujuan akhirnya. Waktu kita diselamatkan, kita itu gereja itu punya julukan saudara. Kita tuh disebutnya domba. Yang mungkin, dan saya tahu nama domba ini di tempat lain tuh diledek-ledek. Domba ya. Tapi kita domba. Bukannya anjing, bukannya babi. Ya, kalau anjing itu yang suka makan muntahannya kembali. Kalau babi itu mau didandanin, dibedakin, dikasih baju bagus-bagus, tetap aja hobinya itu berlumpur. Ya, kita itu naturalnya itu adalah domba, yang stupid, yang bodoh, yang sangat bergantung kepada gembalanya. Domba itu sangat dependable ya, depending banget sama gembalanya. Dia perlu arahan, perlu tuntunan. Dan dia gak suka yang kotor-kotor. Dia kayak kucing. Yang dekat air, menjauh. Ya, bukannya sama anjing yang kalau dimandiin, wah senang malah happy. Ya saudara, kita ini adalah domba. Ya saudara. Dan Yesus mengasihi domba-dombanya. Dan waktu kita disebut domba, kita sudah ditebus. Kita itu, naturnya kita itu gak suka dengan dosa. Tapi apakah kita masih sering kadang berbuat dosa? Sayangnya iya. Karena kita masih memiliki tubuh yang fana ini saudara. Satu-satunya hal yang Tuhan Yesus sudah tebus tapi belum kita miliki adalah tubuh ilahi. Ya, saudara, suatu hari nanti saudara dan saya
akan memiliki tubuh yang sama dengan tubuh Yesus setelah kebangkitan. Masih bisa makan bro, sis. Ya, yang masih suka pempek, masih bisa ngidam. Minta sama, saya percaya pempek ada di surga. Ya, pempek, kue tiaw, apa semua masih ada. Aman. Ya, aman. Ya, terus, nah kembali tentang tadi imam besar yang masuk yang kalau mati ditarik. Saudara dalam sejarah, saudara cari di Alkitab, tidak pernah tercatat ada imam besar mati saat masuk ruang Maha Kudus. Gak ada. Itu saya percaya mitos. Ya saudara, mitos. Dan hari ini kita mau dicuci otaknya. Kita mau dengar kebenarannya. Imam besar tidak mati waktu masuk ruang Maha Kudus. Oh berarti imam besar selalu holy ya Tuhan. Pastor. Di perjanjian lama gambarannya itu terpelihara dengan baik. Tidak ada yang mati itu waktu masuk ruang Maha Kudus. Dan saudara tahu bagaimana Harun imam besar pertama itu mati. Saudara tahu Harun dan Miriam pernah memberontak melawan Musa? Jadi Enci sama Engko bergabung ngelawan adek. Ini masalah keluarga nih, ya. Jadi saudara kalau ada di keluarga berantem, nggak usah heran. Di Alkitab Nabi sama imam besar berantem, ya. Jadi Musa berbuat salah menurut Enci sama Engkonya nih, ya. Dan dia ngatain Musa, ya. Tapi saudara tahu Tuhan bela siapa? Tuhan bela Musa loh. Dan awan Tuhan turun ke atas Miriam dan Harun. Terus begitu awannya hilang, Miriam kusta. Bagaimana dengan Harun? Bersih bro, ganteng dia tetap. Nggak kena. Somehow saudara, jubahnya posisi imam besar itu melindungi dia dari semua hukuman Tuhan. Waktu Harun pakai bajunya dia kayak Superman. Tidak ada yang bisa menembus saya. Saudara paham ceritanya tadi ya? Harun dan Miriam ditutupi oleh awan. Begitu diangkat, hanya Miriam yang kena kusta. Harunnya enggak. Tapi bagaimana Harun mati? Waktu Harun mati, Tuhan bilang begini sama Musa. Suruh Harun dan anaknya naik ke atas gunung. Kamu copotin baju dari Harun, pakein ke anaknya. Karena imam besar berikutnya adalah anaknya. Betul? Setelah dipindahin bajunya itu, Harun mati. Menarik ya saudara? Jabatan imam besar itu Tuhan pelihara, Tuhan nyatakan bahwa itu adalah saya. Saya adalah imam besar. Saya ini yang menghubungkan kalian manusia berdosa kepada Bapakku yang kudus. Ya. Saudara juga nyambung lagi ceritanya tentang kota perlindungan. Masih ingat gak saudara? Kalau gak ingat saya ceritain lagi. Ya, kalau ada orang berdosa lari ke kota perlindungan. Lari, dia barusan ngebunuh orang lagi ngampakin kayu. Pok, matanya mental, batu gede gitu. Pisau gede gitu, kena kepala orang, mati. Kan gak sengaja. Tapi menurut hukumnya Musa, keluarganya orang yang mati itu gara-gara saya bisa ngebunuh saya tanpa dihukum. Daripada saya mati konyol sama keluarganya yang ngamuk, mendingan saya lari. Lari cari kota perlindungan terdekat. Ada 6 kota tersebar di 6 wilayah. 3 di kiri Yordan, 3 di kanan Yordan. Jadi istilahnya Tuhan memberikan sanctuary, tempat perlindungan terdekat. Kemanapun kamu berdosa, kamu bisa lari ke kota ini dan kamu akan dilindungi. Waktu dia masuk ke kota itu, kota ini penuhnya dengan orang-orang Lewi. Dan waktu kamu masuk, kamu tidak bisa dijamah. Ini kayak orang lari ke kedutaan ya. Kalau kita lari ke kedutaan, masuk ke dalam kedutaan, polisi lokal nggak bisa nangkap orang itu di dalam kedutaan. Seperti begitu saudara. Tapi ada syaratnya. Dia boleh berada di kota itu sampai imam besar saat itu mati. Katakanlah imam besar saat itu udah umur 80, 90, jalannya udah goyang-goyang. Halo, shalom. Ngomongnya udah begitu. Dan yang barusan lari ke kota perlindungan. Ya ilah ini mah hitung hari ini bentar lagi lewat si opa ini. Ya kan? Tapi imam besar kita itu masih hidup gak sekarang saudara? Wah selama-lamanya saudara imam besar kita. Dan perlindungan kita ini adalah orang-orang yang masuk kota perlindungan. Waktu Yesus disalib dia bilang, Tuhan, Bapa ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Karena apa? Itu adalah syarat
untuk bisa masuk ke dalam kota perlindungan. Mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Dosa yang tidak sengaja, saudara. Bukan sengaja, ini kok Arif nih, nyebelin, tak bunuh kau. Saya udah siapin pisau, dia lewat, saya nggak bisa lari kota perlindungan, saudara. Saudara paham bedanya ya? Dan Tuhan Yesus itu baik sekali, saudara. Saudara bayangin, waktu dia disalib, dia dipecut, dipakai mahkota duri, digetok-getok, ditutupin matanya. Tebak, siapa yang getok kamu? Si A, si B, apa si C? Siapa yang pukul? Coba. Saudara bayangin, Tuhan kita loh dimainin kayak gitu loh. Ya, kalau di tetangga sebelah, udah habis tuh dia orang. Ya, kita itu Tuhan kita digituin, dibecandain, terus disalib. Tapi waktu Yesus disalib, perkataan apa pertama kali, saudara? Bapak, ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Saudara, emangnya mencutin orang nggak tahu? Jelas-jelas tahu sengaja, dosa yang sengaja banget. Tapi Tuhan menggolongkan itu sebagai dosa yang tidak sengaja. Sehingga mereka semua layak dimasukkan ke dalam kota perlindungan. Sama seperti saudara dan saya. Ya, oleh karena kasih yang besar, dia menyelamatkan kita semua. Memasukkan dia ke dalam kota perlindungan, yaitu dia sendiri. Saudara. Terus, dan saya percaya yang 9 buah delima dan 9 bel ini adalah gambaran dari 9 karunia Tuhan dan 9 buah roh. Dan kami percaya, ingat saudara, namanya buah roh. Buah itu nggak bisa instan. By the way, saya lagi bikin pos RT di kompleks saya. Udah sebulan nih saudara. Dan pos itu berada di tetangga saya yang punya pohon mangga Thailand. Udah sebulan, sejak saya datang sampai sekarang saya udah sebulan, buahnya kelihatannya segede-gede gitu doang. Terus yang tetangga saya bilang ini komplain tentang tukangnya kerjanya sendirian. Ngerapin pos ukuran 2 kali 6 meter. Nggak ada perubahan banyak setiap hari, begini-begini aja gitu kan. Ya kan? Saya bilang, mangganya engkau juga sama tuh. Udah sebulan nggak nambah-nambah gede, kita udah ngiler. Nggak gede-gede, ntar kalau udah matang katanya. Ini mau sampai Maranatha ini gedenya, ya kan? Iya. Sama saudara, yang namanya buah, waktu saudara nih, katakanlah hari ini, siapa yang terima Tuhan? Nanti kita ajak. Siapa yang terima Tuhan hari ini? Dia terima Tuhan. Katakanlah si Barokok tadi tuh, yang kayak ayam, yang rambut, yang di mana-mana ya, sufferingnya di mana-mana itu, ya, dia terima Tuhan. Masih ngerokok, masih minum minuman beralkohol ya. Terus terima Tuhan. Kita sebagai gereja yang holy, kita berharap waktu dia bertobat, minggu depan rambutnya udah klimis, hitam, antingnya copot semua, ya, minum alkoholnya ganti susu beruang, misalnya gitu, ya. Maunya kita, iya dong, ada perubahan dong, perubahan. Tapi Tuhan bilang, buah roh mas, ente juga masih suka marah, ya kan? Ente juga kalau lagi di lampu merah, kalau depan lampu udah hijau nggak jalan, kamu jadi merah kan, gitu kan? Sama aja kamu itu semua yang namanya buah roh. Perlu waktu, saudara. Biarlah kita saling sabar sama yang lain. Kalau yang satu ini masih nggak berubah-berubah, doain terus, layani terus, saudara. Demikian juga buat pasangan kita. Ya, kalau pasangan kita ada, misalnya, Pastor, saya udah nikah sama dia 5 tahun, masih udah dibilangin setiap hari, buang bajunya itu terlalu di lantai, misalnya. Ya, nggak bisa taruh di kotaknya, misalnya kayak gitu. Ngomongin terus saya, saudara. Ya, sabar-sabar. Ya. Odol, kalau odol ceritanya udah klasik ya, odol gitu. Ya, kalian kalau ngomong odol kita semua udah nyambung. Bahasanya sama, odol. Ya. Terus terakhir, buatlah emas dari emas murni yang taruh di serbannya, ya. Dan tulis kekudusan bagi Tuhan. Dan taruhnya di mana? Kekudusan bagi Tuhan ini. Kenapa dari emas? Kenapa nggak dari tembaga? By the way, di ruang Maha Kudus dan ruang kudus, semua perabotannya emas. Kita diajarin di GBC, ya saudara, emas melambangkan keilahian, kemurnian, sesuatu ilahi, Tuhan, kekudusan. Silver, yang artinya penebusan. Jadi setiap saudara baca Alkitab ada, membayar keping silver, penebusan. Dan satu lagi, bronze, perunggu. Tapi gara-gara pengajaran begini, saya setiap dapat juara 3, dapat hadiah apa? Bronze. Kayak terkondem banget. Karena bronze artinya penghukuman, penghakiman. Ya saudara?
Tapi yang juara 3 tetap selamat ya. Selamat ya. Selamat juara 3 ya. Ya, bronze itu artinya penghukuman ya. Perabotan perunggu itu adanya di pelataran. Ya, yang mesbah bakaran ya. Jadi semua korban kambing dipotong-potong, sapi dipotong-potong, ditaruh dibakar, buzz, menjadi harum wangi yang harum buat Tuhan. Ya. Bronze ada di luar. Hidup kita, kekristenan, dosa-dosa kita itu udah diberesin di luar. Yesus disalibkan di luar kota Yerusalem. Ya, tetapi di dalam semuanya emas. Dan emas ini ditempelin di kepala. Di jidat kita ini loh. Ada organ yang paling dekat dengan jidat kita ini. Yang suka aneh-aneh. Ya, otak kita, saudara. Ya. Kita mungkin gak ngomong. Mungkin kita gak melakukan. Tapi kita udah kepikiran. Ya. Waktu kita lagi pujian penyembahan, lampu digelapin semua. Wah. Well bilang, mari kita puji Tuhan. Terus kita angkat tangan. Waktu kita angkat tangan, cicilan, ntar siapa yang bayar ya? Bagaimana caranya ini ya? Wah, rumah bocor. Gimana? Wah, abis ini kita mau makan siang di mana nih? Ya. Terus waktu kita melek dikit, ada multimedia lagi ngerekam. Langsung, ya. Pikiran kita ini sering bermasalah. Kadang bermasalah. Kalau saya bilang sering mungkin menyinggung saudara. Kadang bermasalah. Tapi kabar baiknya saudara, Tuhan menutupinya dengan kekudusan bagi Tuhan. Biarlah engkau dipenuhi dengan pikiran Kristus. Ya saudara, kita mungkin secara manusia sukar untuk berasumsi atau berpikiran negatif tentang orang. Jangan deket-deket sama situ. Si itu orang itu loh. Ada perempuan itu yang datang, dia kan suka cari-cari suami orang ini. Ya, begitu dia masuk langsung pikiran kita langsung padahal nggak kenal. Kita dengar dari orang yang belum tentu juga benar. Ya saudara, tapi puji Tuhan semuanya terlindungi, tercover. Karena Tuhan melihat kita kudus, saudara. Act like it. Waktu Tuhan bilang, sama seperti anak-anak saya pakai contoh anak-anak saya. Anak-anak saya sebagai anak-anak ya kadang bermasalah, saudara. Kadang. Saudara ngerti ya kalau saya bilang kadang artinya apa ya? Kadang bermasalah. Ya. Tetapi waktu mereka bermasalah kita bilang, good boy, don't do that, okay? Good girl. Salam dong sama orang, ya, salam. Karena banyak hal yang dia lakukan tidak sesuai dengan yang kita mau. Tapi kita kasih tahu dia terus, jangan. Anak nakal, dibilang nggak bisa-bisa, misalnya gitu. Nggak mau denger gitu, misalnya. Sebagai orang tua kita sama pengen melakukannya. Tapi kita diingatkan, Tuhan ngajarin kita tuh sabar. Biarlah kita sabar sama orang terdekat kita dulu. Baru kita bisa extend ke orang-orang lain. Ya, good boy. Kalau good boy itu kalau ketemu orang, pagi pak, gitu. Kita ajarin untuk begitu. Ya, pokoknya kita ajarin hal-hal yang baik, tapi kita sebutkan identitas dia. Good boy. Ya, walaupun dalam hati kita, di berapa kali dibilangin, itu kan maunya kita. Itu aslinya kita. Ini ngomongin aslinya kita, saya ingat juga beberapa tahun lalu kami memiliki satu kendaraan, saya nggak sebut mereknya takut dituntut, ya. Kendaraan ini nyaman, ya, tapi sering bermasalah dengan klaksonnya. Merek ini terkenal karena dia punya sistem klakson itu unik, pakai spiral, ya. Jadi berapa kali itu putus springnya sehingga kalau kita pencet nggak bunyi-bunyi. Padahal saya udah pakai klakson yang bagus, bunyinya gitu kan, yang bagus buat saya, buat orang kaget, ya. Suatu hari rusak. Kayak rusak itu kalau dipencet artinya nggak bunyi. Terjadilah di jalanan Jakarta yang ramah ini, ya, sering ada seret. Dan kita sebagai waktu itu udah jadi pastor belum ya? Bodo amat lah. Pokoknya jadi pastor nggak jadi pastor, pokoknya intinya saya marah, ya. Sutuh, nggak bunyi, nggak bunyi. Tapi orang lain yang di luar belakang saya yang mungkin melihat kejadian bilang, orang depan ini sabar banget. Dia nggak klakson, gitu. Nggak ini. Saudara nggak lihat di dalam itu udah gebuk-gebuk, ya. Saudara paham ya? Saudara adalah orang-orang yang kudus. Saudara adalah anak-anak Tuhan yang baik. Ya, kalau kalian masih dalam menuju ke sana, jangan lelah berusaha, saudara ya. Dan buat kita partnernya, suami, istri, orang tua, anak, sabar-sabar juga lah, ya. Dan buat para pastor, ya sabar-sabar lah kita ya, pastor, ya. Ya, saudara. Jadi
di luar dari semua yang Tuhan perintahkan. Nanti saudara akan seru, saudara, melihat menorah, melihat meja sajian, melihat korban bakaran, mesbah bakar. Semua itu ngomongin Tuhan Yesus. Jadi Alkitab ini memang luar biasa. Tuhan hanya makhluk yang divine yang bikin nulis buku ini. Nggak kayak buku bacaan yang lain. Yang kalau dibaca ini ngomongin naon, A sama B beda, berantem, merendahkan. Kok yang nulis ini kelihatan IQ-nya rendah banget ya. Tapi bilangnya buku bagus banget misalnya kayak gitu. Kalau kita ini luar biasa. Ceritanya semua tersembunyi dan ngomongin tentang satu hal yang divine. Semua cerita ini ngomongin apa-apa, ngomongin balik-baliknya ke Yesus. Semua ngomong Yesus. Bahtera, Yesus. Domba yang dipotong pertama kali, Yesus. Kalimat pertama, Yesus. Wah, semuanya ngomongin Yesus. Keep coming jika kalian ingin terus mendengar tentang Tuhan Yesus. Ya saudara, ibadah kita selesai, saya mau mengajak teman-teman yang di luar sana, yang baru pertama kali mendengar tentang Tuhan Yesus. Ada satu pribadi yang sangat mengasihi engkau, manusia berdosa. Ya, Tuhan mengasihi kita di saat kita masih berdosa. Dia mati tanpa minta persetujuan darimu. Dia menyatakan kasihnya buat engkau, menyelamatkan engkau. Perbuatan baikmu tidak menyelamatkanmu. Kalau di luar sana engkau mendengar, kalau engkau berbuat baik, timbanganmu lebih besar daripada kejahatanmu, kau masuk surga. Itu adalah bohongan yang besar. Tidak ada manusia berdosa yang bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Semua butuh seorang penyelamat. Dan penyelamat itu namanya Tuhan Yesus. Dan dia sudah melakukan tugasnya. Dia sudah menyerahkan dirinya sebagai pembayaran dosamu. Bagianmu adalah menerima keselamatan yang dia sudah sediakan. Jika engkau hari ini berkeputusan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ikuti doa saya. Terima kasih Tuhan Yesus. Hari ini saya baru tahu Tuhan. Saya mau menerimamu sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kau mati buat dosa-dosa saya. Saya mau menerimamu sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi saya. Bertatalah Tuhan atas hidup saya. Memerintah dalam hidup saya. Aku mau terus Tuhan mengetahui Engkau lebih dalam lagi. Jika saudara sudah berdoa demikian, kau sudah menjadi anak Tuhan, cari gereja terdekat saudara untuk terus mendengar, mencari tahu apa yang Yesus sudah lakukan buat saudara. Terus bertumbuh dalam pengenalan akan Dia. Saudara akan diberkati. Rasakan damai sejahtera yang belum pernah saudara rasakan seumur hidup. Bahwa saudara sebagai manusia berdosa diperdamaikan dengan Tuhan yang kudus dan dijadikan anak. Mari saudara-saudara, saya ajak semua untuk bangkit berdiri. Kita mau menerima perjamuan kudus. Kita mau menerima tubuh dan darah Kristus. Kitab Ibrani bilang, Yesus mempersembahkan dirinya sekali untuk selamanya. Dan Yesus sebagai imam besar, dia masuk ke ruang maha kudus untuk memberikan diri. Setiap tahun masuk ke tempat kudus dengan darah yang bukan darah dirinya sendiri. Itu di perjanjian lama. Dan imam besar di perjanjian lama masuk berulang-ulang. Bahkan sebelum masuk dia harus mengorbankan korban untuk dirinya sendiri. Karena dia sendiri manusia berdosa. Tapi puji nama Tuhan. Yesus mempersembahkan dirinya untuk tebusan atas kita semua. Dia yang tidak berdosa dibuat menjadi dosa. Karena semua dosa-dosa kita. Mari kita angkat tubuh Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus. Buat tubuhmu yang sudah diserahkan bagi kami. Pertukaran ilahi terjadi waktu Engkau disalib Tuhan. Semua yang buruk yang harusnya kami terima, Engkau serap Tuhan. Dan sebaliknya semua yang baik yang menjadi hakmu diberikan kepada kami. Tubuhmu yang sehat dihancurkan, dibuat sakit. Supaya kami yang sakit disembuhkan, dipulihkan. Engkau yang dikelilingi orang yang mengasihi kamu, ditinggalkan Tuhan. Supaya kami Tuhan dikelilingi orang-orang yang mengasihi kami. Kepalamu ditusuk duri beracun, sakit Tuhan pikiranmu.
supaya kami semua dibebaskan, diberikan kedamaian. Dan banyak hal lain Tuhan yang kami belum tahu, tetapi Engkau sudah lakukan buat kami. Apapun itu Tuhan, kami mau menerima semua perbuatan-Mu Tuhan di kayu salib dengan ucapan syukur. Mari kita terima tubuh Kristus di dalam nama Tuhan Yesus. Darahnya sudah tercurah sekali untuk selamanya, sebagai anak domba Allah yang hidup. Pengampunan bangsa Israel di perjanjian lama harus diulang-ulang, karena domba mereka domba biasa. Darahnya darah domba biasa. Tapi puji nama Tuhan, saudara dan saya ditebus bukan oleh darah binatang, tetapi darah anak Allah yang maha hidup, Allah yang kekal. Darahnya kekal. Oleh sebab itu saudara, pengampunan buat saudara dan saya kekal. Selama-lamanya kita diberkati, selama-lamanya kita dilindungi. Terima kasih Tuhan Yesus buat darah-Mu yang sudah tercurah sekali untuk selamanya, untuk mengampuni dosa saya. Saya selamanya dibenarkan, saya selamanya menjadi anak. Terima kasih Tuhan, tidak ada lagi kutuk dalam hidup kami, karena Engkau sudah menjadi kutuk digantung, gantikan kami. Keluarga kami diberkati, keluarga kami dilindungi. Tidak ada satu kuasa jahat yang mampu menyentuh keluarga kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari kita terima darah ini. Terima kasih Tuhan, buat semua yang Engkau sudah lakukan buat kami. Kalau sebentar Tuhan, kami mau memberikan persembahan terbaik kami. Engkau memberkati semua pemberian kami. Kami mengucap syukur Tuhan, karena Engkau sudah terlebih dahulu memberikan yang terbaik buat kami. Terima kasih buat pengorbanan-Mu Bapa. Terima kasih buat kasih setia-Mu. Terima kasih buat semua kemurahan-Mu dalam hidup kami. Saat ini anak-anak-Mu Tuhan menghadap Engkau Bapa. Untuk umat-Mu diberkati Tuhan. Untuk menjadi berkat buat sesama kami. Jemaat Tuhan, angkatlah tangan kita semua. Dan terimalah berkat dari Allah Bapa kita. Tuhan mengasihi, mengaruniakan engkau kesehatan, perlindungan, hikmat, kasih setia, sukacita, damai sejahtera, kemurahan belaka, mengikutimu seumur hidupmu. Dipeliharanya kesehatanmu, keluargamu, dijaganya saat engkau pergi dan pulang, di saat engkau keluar dan masuk. Apapun yang engkau desire-kan, yang engkau rindukan, Dia yang akan memuaskan engkau. Diberkatilah buah kandunganmu, anak-anakmu, keturunanmu, dan semua usahamu, dan semua rencanamu. Tuhan yang menjadikannya berhasil. Pulanglah dengan damai sejahtera Tuhan, kasih setia Tuhan Yesus, dan penyertaan Roh Kudus menyertaimu mulai hari ini, sampai Dia datang kembali menjemput kita semua. Yang percaya sama-sama katakan, amin. Selamat hari Minggu. Terima kasih untuk saudara sekalian yang telah mengikuti ibadah GBC Jakarta bersama kami. Kami berharap saudara sekalian diberkati dan disegarkan oleh firman Tuhan yang telah disampaikan pada hari ini. Pastikan saudara mensubscribe channel YouTube kami dan ikuti terus update dan informasi GBC Jakarta di akun resmi media sosial kami di bawah ini. Shalom, Tuhan berkati.